menarik Gus tadi soal kiai yang berpolitik ya, dan peran-peran pesantren yang sudah punya sejarah yang cukup panjang. Tapi banyak orang di luar pesantren ini kalau nggak ada Gus Dur ya, mungkin nggak akan pernah tahu sebetulnya kiprah para kiai dan pesantrennya, dan mungkin masih dianggap dalam label sangat tradisional. Nah, saya ingin tahu dari jenengan sebetulnya di mana peran pemikiran Gus Dur yang tadi banyak disebut oleh Gus Yahya dalam karir intelektual sejak di pesantren sampai bertemu dengan sosiologi dan sekarang terlibat dalam politik nasional. Ya, Gus Dur itu pertama-tama adalah kiai paripurna. Kiai itu mengemban 3 dimensi sekurang-kurangnya. Pertama, dimensi intelektual. Karena penguasaannya terhadap khazanah intelektual Islam, mulai dari syariat sampai ke tasawuf dan sebagainya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Kiai itu juga mengemban dimensi spiritual, termasuk di dalamnya adalah keahlian dalam mistisisme Islam. Kiai itu dia harus punya kapasitas spiritual dan sekaligus keahlian dalam mistisisme yang merupakan metode spiritual yang berkembang di kalangan pesantren dan sebetulnya dunia Islam secara umum. Ada dimensi spiritual yang menjadi beban keberadaan kiai itu. Dan yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan politik. Dari dulu memang begitu. Nah, Gus Dur ini paripurna sekali. Gus Dur ini seorang yang ahli dalam wacana intelektual Islam secara sempurna, seorang yang memang telah mencapai kapasitas spiritual yang tinggi sekali, dan sekaligus beliau juga orang yang memang sangat efektif di dalam menjalankan fungsi kepemimpinan politik. Nah, tapi lebih dari semua itu, Gus Dur mampu mengkontekstualisasikan peran dasar kiai ini dengan dimensi-dimensinya itu ke dalam realitas kekinian. Ini yang luar biasa, sehingga Gus Dur mampu membawakan ketiga dimensi utama tadi di dalam realitas kekinian secara efektif dan betul-betul menghasilkan satu pergerakan sosial yang nyata. Ada perubahan yang betul-betul bisa dipicu oleh Gus Dur dan bergerak secara transformatif di dalam masyarakat. Ini yang luar biasa dari Gus Dur. Nah, saya kira kalau kita ingin membuat idealisasi tentang bagaimana kiai dan bagaimana pesantren harus berfungsi ya, pada masa kini dan masa yang akan datang, ya harusnya seperti Gus Dur. Ya, sosok yang role modelnya adalah Gus Dur. Tentu tidak semua orang bisa seperti Gus Dur. Ya, tapi konstruksi dasarnya harus seperti Gus Dur. Jadi memainkan 3 dimensi tadi secara kontekstual sesuai dengan realitas kekinian. Itulah yang dilakukan oleh Gus Dur. Ya. Saya ingat dulu waktu masih SMA membaca di majalah Aula tentang percakapan Gus Dur dengan Gusmi. Percakapan sederhana tapi dimuat di situ, dibilang, "Udahlah Gus, ngapain sih ngurusin NU, tinggalin aja," ya, kira-kira guyuran Gusmi gitu. Tapi ternyata Gus Dur tetap konsisten gawangin NU, dan NU menjadi seperti sekarang ini. Menurut jenengan, sebenarnya sumbangan Gus Dur dalam konteks mengubah NU itu seperti apa? Dan saya akan gambarkan apa yang terjadi dalam diri saya sendiri ya. Karena saya ini termasuk di antara satu generasi yang ditransformasikan oleh Gus Dur secara mental dan secara intelektual. Saya sudah gambarkan tadi, saya dididik dalam lingkungan pesantren, dalam tradisi pesantren yang
ya boleh dikata konservatif. Ya. Dan ketika saya berkenalan dengan berbagai wacana global menyangkut Islam, yang pertama-tama muncul sebagai kecenderungan di dalam diri saya adalah perlawanan kepada kemapanan-kemapanan global yang ada ini atas nama Islam. Sehingga saya boleh dikata pada waktu itu ya kurang lebih fundamentalis. Kurang lebih fundamentalis ya. Karena mengingat referensi yang saya serap dari sumber-sumber klasik Islam ya, yang boleh dikata bagian dari ortodoksi Islam, yang di pesantren dikenal sebagai Turos, ya, kemudian bertemu dengan realitas kekinian dan memaknainya sebagai sesuatu yang katakanlah berseberangan dengan Islam, karena memang ada nuansa sejarah seperti itu, sehingga yang muncul adalah kecenderungan perlawanan. Nah, tetapi kemudian saya dan teman-teman segeneralis saya banyak sekali. Saya boleh katakan bahwa ada satu generasi penuh dalam NU ini, yaitu generasi saya yang berubah karena Gus Dur. Gus Dur kemudian memperkenalkan kepada kita wawasan tentang bagaimana Islam berperan secara lebih konstruktif, lebih positif. Kosmopolit gitu ya. Daripada melawan untuk menghancurkan, kenapa kita tidak berkontribusi untuk menyempurnakan apa yang ada? Ini yang kemudian dan Gus Dur melakukannya dengan cara yang luar biasa sekali. Beliau kurang lebih praktis melakukannya sendirian, walaupun kemudian memobilisasi sejumlah teman, dan Gus Dur tahu benar siapa yang perlu diajak supaya lebih efektif untuk menggerakkan transformasi ini. Ya, saya ingat betul ya, termasuk paman saya sendiri Kiai Mustafa Bisri, waktu itu Kiai Sahal Mahfuz, ada Kiai Imran Hamzah, ada termasuk Pak Masdar Farid Masudi dan lain-lain yang diajak oleh Gus Dur ini, dan ternyata kemudian secara sangat efektif menggulirkan transformasi ini melalui wacana yang ramai sekali di lingkungan pesantren dan NU. Dan kita tahu bahwa ketika NU menyatakan kembali ke Khitoh 1926 pada tahun 79, di situ yang kemudian Gus Dur pertama kali diangkat menjadi Khatib Syuriah, dan kemudian diperkuat, ditegaskan pada Muktamar 1984 di situ Bondo. Ya. Sejak itu Gus Dur lah yang kemudian sesungguhnya ya praktis memberi bentuk kepada NU baru ini. NU baru, NU yang bukan partai politik, ya. NU yang tidak beroperasi sebagai partai politik, tapi tidak berarti tidak berpolitik. Kita tahu betul bahwa Gus Dur ini politisi habis-habisan sejak awal karir beliau, tapi tidak dalam konteks partai politik. Dan ini konsisten sekali sampai akhirnya Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, kan bukan dalam konteks politisi partai politik. Kalau konteksnya partai politik tidak mungkin jadi presiden, karena PKB perolehan suaranya ya kalah jauh dari yang lain misalnya. Ya, tapi Gus Dur bisa jadi presiden tanpa harus berpolitik dalam konteks partai. Nah, inilah yang saya kira perlu menjadi renungan bagi para aktivis, para kader NU ya, tentang bagaimana bahwa peran politik ini dilakukan dan apa yang peran yang paling tepat yang harus dilakukan oleh NU dalam konteks realitas yang berubah ini.